Oke, Tetapi kasihan cek data aplikasi. Nah, oke, kelihatan ya materinya. So please join this quizzes ya. Join oh dia myquiz.com and you can enter the code 112 and 439. Oke, kayak bisa login dilihat dulu ya. pakai email. Halo, Oh, halo, halo. Cepat. oh, Suara saya jelas. Jelas Oke, Pak, bentar. Jelas Pak, jelas. Abud already join. Ayo yang lainnya, the others. Bentar Pak. Rido. Oke. Maybe we will wait until 2 minutes ya. Kita tunggu 2 menit lagi. Kita akan langsung mulai. Udah lama nih nggak pakai krisis ya. Sebentar Pak, join dulu Pak kuisisnya. Ya, segera. 1 menit lagi ya. So this is maybe about today and last week ya. Materi tentang hari ini dan materi yang kemarin beberapa. Oke, Tar, Fatur, Arya Tanu, sudah 11 orang. Oke, sudah siap ya? Apa ini? Sinyal apa di sini? Ya, emang lagi hujan ya. Sinyalnya jelek di mana-mana. Oke, so let's start for pretest ya. Oke, the first question. Molecule that consists of only one unit is called. Suatu molekul yang memiliki satu unit disebut dengan, nah itu silakan dipilih jawabannya. Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang ya. I give you 5 second from now. One, two, three, four, five. Okay, so we can next for the second question. Okay, you can see this figure ya. Ah, you can see this figure CC and there is a 4F, ada 2C dan 4F. Nah, ini disebut apa nih ya? The following image what we call monomer, pivot unit or polymer ya. One, two, three, four, and five ya. Okay, next question. So we will fast ya. Kita akan cepat because this only pretest. Okay, the third question. Proses perubahan susunan struktur atom pada molekul dengan komposisi yang sama
disebut dengan the process of changing is the structure of atoms in the molecules with the same composition ya. So only change structure with the same composition. Dia hanya jadi perubahan susunan strukturnya, tapi komposisinya masih sama. Nah, apa namanya nih ya? What the name? Isomer, isobar, or isothermal? One, two, three, four, five. Okay, all done. That's good. Sorry, sorry, sorry. Yeah, the fourth question. Udah mulai bingung nih. Chain group polymerization is included in the polymer process. Ya, jadi polymerization chain growth ini kira-kira ke dalam proses apa sih? Gitu ya. Apakah adisi polimer? Apakah kondensasi? Atau isomer? Gitu ya. Nah, apa namanya? Oke, I give you 5 seconds. One, two, three, four, and five. Okay, next. Next slide. Okay, five question. State growth. Ya, is the process forming a polymer oil by process. Kalau tadi adalah chain growth, sekarang state growth. Nah, namanya apa tuh? Addition, condensation, atau isomer, gitu ya. I give you 5 seconds. One, two, three, four, and five. Okay. We will discuss in the last session, maybe, ya. Okay, the number six. So in the polymerization process, there is the byproducts, ya. For example, water. What the name of process? Jadi pada proses polimerisasi ini ada suatu proses yang menghasilkan produk sampingan berupa air. Apa tuh namanya? Ya, apakah adisi, kondensasi, atau isomer? Ya. One, two, three. Okay, all done. That's good. Oke, ini yang betul lumayan banyak ya karena kondensasi. Oke, number seven. Determination state. Oh, sebetulnya ini gampang sekali ya. Of the addition polymer process is called, apa tuh namanya? Ya, tahap penghentian dari proses adisi. Apakah inisiasi, propagasi, atau termination? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini bocor saya ya. Salah nggak sih pertanyaannya ini? Aduh, anggap aja bonus lah ini mah. Oke. Oke. Saya ada yang salah ternyata ya. Oke, next. Number 8. Why the free radicals can damage carbon double bond gitu ya. Kenapa radikal bebas ini dapat merusak ikatan rangkap dari karbon itu gitu ya. Karena kan kemarin salah satu cara merubahnya itu dengan cara merusak ikatan rangkapnya gitu ya. Apakah karena ikatan sigma lebih kuat daripada ikatan pi ya, or because pi bonds are stronger than sigma bonds, or sigma and pi bonds have the same strength. Ya, kira-kira yang mana ini jawaban ini ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, next. Nah, ini ya. The process of the polymer synthesis involving
more than one monomer. Nah, apa tuh namanya proses sintesis polimer yang membutuhkan lebih dari satu monomer, gitu ya? Apakah adisi atau condensation atau evaporation, gitu ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, we go next, the last. Nah, oke ya. Pertanyaan terakhir. Mengapa struktur ikatan berikut disebut sebagai ester? Ya, why this structure we call with the ester? Apakah karena ada gugus fungsi COH, or because the functional group OH, or because the functional group is COO? Ya, kenapa dia disebut sebagai ester? Nah, tahu jawabannya di sini. Nah, itu ya. 5 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Yeah, let's go to end this session. Mau selesai nih. Sih. Okay, so congrats ya for Aprias, Rangga, and Abud ya. I will note for the big three for additional grade ya in the last session. Okay, that's good. Okay, how about the our pretest? Gimana pretestnya? Gampang atau enggak nih? Mohon maaf Pak, saya tadi baru masuk belum belum ngerti gitu itu cara ngisinya gimana gitu Pak. Oh ya, ya udah tenang aja kan pretest ini hanya main-main gitu ya, hanya nggak wajib lah hukumnya. Saya cuma akan mengapresiasi 3 besar, saya catat untuk menjadi nilai tambahan, udah gitu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf di sini jaringannya agak jelek Pak. Ya sih. Gimana yang lain? Pretestnya kegampangan Pak, gitu. Atau biasa-biasa aja nih? Salam So, ketinggalan 6 soal, Pak. oh, salah tinggal 6 soal. Wah, ini telat join biasanya ya. Saya ketinggalan semua Pak. Aduh, siap sekali kalian semua. Mungkin yang juara satu siapa tadi? Aprias ya? Ada tips and trick nggak Apriasnya? Supaya bisa jadi juara satu. Ada. Gimana Aprias? Gimana Aprias? Tidak ada komentar. Wah, ini malu-malu ini kayaknya. Oke, siapa tadi yang kedua? Rangga, Muhammad Rangga. Gimana Rangga? Tips and trick. Lumayan Pak, agak susah. Oh, tapi juara dua nih sangat merendah sekali ini ya. How about the three? Abud. Yeah, maybe you have any tricks ya to get the top three? Pas? Maybe you any tricks ya? Maybe Tricks you lah. have, huh? No, no. No. I see. Okay. So yeah, today we will study about the synthetic of polymer. Bisa dilihat ya PPT-nya ya. Halo? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Bisa, Oke. Pak. Okay, the first about the isomerism ya, the last week ya, we study about the isomerism. So this process to change the position of atom
with the same composition gitu. Jadi isomer ini kan dia kemarin perubahan susunan atom dengan komposisi yang sama. Ya, nah ini di caranya ya. This is the step for isomerization. The example ya. For example, since we want change from normal butane into isobutane. Ini cara merubah butana menjadi isobutana. For example, for this case, the temperature around 100 into 200 degrees Celsius ya, and pressure 10 until 30 bar. Ya, jadi temperatur tekanannya segitu angkanya. And then we use the catalyst, use the strength acid ya. For example, acid sulfate ya, or aluminum chloride. And then the step, the first, the carbocation ya. So we make the carbon carbon cation, carbon cation. So because the butane reaction with acid, so the butane will change ya. Dia akan mengalami the hidrogen akan berpindah ya. Step pertamanya adalah seperti itu. The one of hydrogen from normal butane will move ya. So the molecule carbocation ya, dia berubah menjadi carbocation C4H10 plus ya. Artinya ada satu H yang keluar. And then after that, the molecule will the rearrangement Jamnya. ya. So the carbocation will move. So from the structure linear structure into branch linear. So the product is the isobutane gitu ya. And then we know the last week ya, between isobutane and normal butane, isobutane have lower boil temperature ya, boil temperature than normal butane. Jadi isobutane ini kan dia memiliki temperatur titik leleh, titik uap yang lebih rendah daripada normal butana ya. Karena titik yang lebih rendah ini, maka dia jadi lebih efisien gitu ya, lebih efisien untuk pendinginan, untuk refrigeran gitu ya. Because isobutane have a lower boiling temperature than normal butane, so that's why the isobutane is more effective ya to refrigerant system or maybe for uh, apa tuh pembakaran gitu ya, karena dia lebih mudah menguap ya, because isobutane is easy to apa uap gas ya, easy to evaporation evaporate than normal butane ya. So this is about the isomerism. And now this is about the synthesis of polymer ya. Based on mechanism, reaction chemistry in polymerization, we can divide it by two classification. Jadi berdasarkan reaksi kimia ini, kita bisa membagi proses sintesis polimer menjadi dua. Pertama ada adisi, kedua ada kondensasi. Ya, the first is addition and the second is condensation. In addition, or maybe sometimes we call with polymerization gitu ya. Jadi adisi nama lainnya adalah polimerisasi chain growth ya. So this is the synthesis of formation of large polymer molecules by increasing the length of a chain of chemical units. Jadi cara pembentukannya adalah dengan cara pertambahan panjang rantai unit kimia ya. So this is the increasing by some unit ya, repeat unit ya, because we know the addition that means the add ya. Jadi kita tahu addition itu kan add itu kan kayak pertambahan. Jadi di sini maksudnya adalah uh, rantainya semakin panjang karena adanya pertambahan dalam satu jenis monomer gitu ya. So this is because add that mean the plus ya, more. So this process make the chain more length ya in one monomer ya. For example is polyethylene. Yeah, and the second is the condensation, or sometimes we call it with a step growth polymerization.
Jadi di sini contohnya adalah kondensasi ya atau biasa disebut dengan polimerisasi step growth ya. So this synthesis a large polymer molecules increasing by the step length of chemical units. Ya, jadi kalau di sini dia proses pembentukannya adalah melalui beberapa step gitu ya. Jadi pembentukannya di sini melalui beberapa step. So different for addition, this mean add ya, and for condensation need some step ya, to make a polymerization. For example is polyethylene terephthalate or PET atau PET. Ini mungkin ya kalau tahu galon yang nggak bisa didaur ulang, nggak bisa diisi ulang, nah itu kan terbuat dari PET ya, polyethylene terephthalate. Okay, now we start about the addition polymerization. Ya. So the first is initiate. Ya, jadi pertama ini adalah tahap inisiasi. Step to form initiator or catalyst of the reaction. Jadi tahap pertama adalah tahap pembentukan inisiator atau katalis reaksi. Jadi biasanya the monomer we add some catalyst, ya we add something chemical, so we'll make the initiator. Jadi kadang kita tambahkan suatu katalis gitu ya atau suatu senyawa kimia yang nanti akan membuat sebagai inisiator. And the second is propagation. So after initiator, ya, jadi setelah diinisiasi itu nanti si monomernya dia akan mengikat dengan monomer-monomer yang lain dengan satu jenisnya. Ya, jadi tahapan di sini adalah pengikatan atom polimerasi secara berulang dan membentuk molekul polimer yang lebih besar. So in this step, the chemical reaction will bonding ya with the other monomer repeatedly ya, so become the big molecule. And the last is termination. So this is step to stop ya, to stop a chemical reaction. Jadi tahap ini adalah untuk menghentikan reaksi kimia dari pengikatan atom. So this is the step ya. Contohnya di sini polyethylene, sorry, di sini adalah etilen ya. For example, this is the ethylene, and then we add some radical, free radical, radikal bebas gitu ya. Nanti kita akan diskusi lagi lebih detailnya. Ditambahkan dengan radikal bebas di sebuah R sini. And this free radical will broke double bond ya between this carbon. Jadi dia R ini akan merusak ikatan double tadi. Ya, ikatan double tadi yang ada di antara karbon ya. Jadi kalau di sini itu ada yang namanya sigma bond ya. Ada juga yang namanya pi bond. Ada yang namanya ikatan sigma, ada yang namanya ikatan pi gitu ya. Nah, ikatan sigma ini adalah ikatan untuk yang tunggal ya. Sedangkan kalau yang ini untuk yang ikatan rangkap gitu ya. So the sigma is for single bond ya, for single bond, and P is for double bond or triple bond ya. And then between sigma and P ya, antara sigma dan P ini sigma memiliki kekuatan ikatan yang lebih kuat ya. So sigma have a strongest bond than P. So that's why this R ya. Disinilah kenapa si R ini bisa merusak ikatan ganda di sini ya. Karena ikatan tunggal antara R dengan C itu lebih kuat daripada ikatan double yang ada antara karbon dengan karbon gitu ya. So that's why these free radicals can break apa namanya? Can break the double bond between carbon because the single bond have the strongest bond than double bond gitu ya. Jadi inilah kenapa tadi R bisa merusak apa namanya ikatan rangkap yang ada di antara karbon gitu ya. And after that this is become initiation ya, initiation step gitu ya. Baru setelah itu the step is propagation ya. So this initiator will reaction with the other monomers, akan bereaksi dengan
etilen yang lain gitu ya. Sehingga nantinya di sini ikatan lengkapnya juga akan rusak gitu ya. Akhirnya akan berubah yang awalnya ikatan double menjadi ikatan tunggal. Dan ini terjadi secara berulang ya, terus menerus gitu ya. Sehingga nanti si ikatan yang satu ini akan bertemu dengan sisi ikatan yang lain ya. Sehingga nanti akan terbentuk tahap terminasi. Jadi berakhir seperti ini. Tuh ya. Mungkin biar lebih jelas kita coba menyaksikan video dulu ya. Nah, ini kalau hilang, bisa hilang ya. Nah, hapus dulu nih. Nah, ini contohnya pembuatan polietilen. Jadi diinisiasi oleh benzoyl peroxide gitu ya. Kemudian di temperatur 2 derajat dan 2000 bar ya. Nanti si benzoyl peroksida ini dipanasin akan berubah menjadi free radikal bebas gitu ya. Sehingga nanti si R ini akan berperan untuk memecah si C-nya tadi. Okay, so let's see. Udah iklan dulu ya. Oke, kelihatan videonya? Kelihatan, Ya, Pak. kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Contoh dari monomer ya, satu monomer etilen. Nah, ini adalah kita menggunakan senyawa organik peroksida. Ya, this is we use the peroxide compound ya, become free radical. Oh, ini hanya ilustrasi apa ya? Betul. Dia akan memanjang ya. Dan Kalau menjadi atom memang bentuknya bulat gitu, Pak. kenapa? Kenapa Ki? Kalau atom, kalau atom aslinya bentuknya bulat gitu memang, Pak. Ya mungkin karena terlalu kecil ya, jadi kita asosiasikan sebagai bulat-bulat gitu Ki. Nah, jadi dia akan bersatu dengan proses propagasi yang lainnya, gitu ya. Ya sebetulnya bentuknya nggak bulat juga ya, tapi kan ini kita buat lebih simpel supaya lebih mudah dimengerti. Karena aslinya kan dia ada banyak elektron, gitu ya, ada inti atom, kemudian sekitarnya ada elektron, gitu ya. Makanya dibuat lebih simpel, gitu ya. So this is, for example, for addition, polymerization, especially in polyethylene, ya. But maybe the reality maybe we only mixture ya between monomer and some catalyst gitu ya. Mungkin aslinya cuman nyampurin aja antara monomer yang kelihatannya cairan campur sama katalis cairan juga. Kemudian ditunggu berapa lama akan menghasilkan suatu polimer yang bentuknya adalah solid gitu kan. Yeah, maybe in reality we only mixture between monomer with the liquid phase and catalyst, maybe liquid phase too. And with the time, the liquid will change into solid phase gitu ya. So to setting this polymer, we only know about how much we give the monomer, how much we give the catalyst gitu ya. Jadi untuk mengatur polimer ini atau panjang rantainya tergantung dari
Ya tadi berapa mili monomernya, berapa mili katalisnya gitu dan seterusnya. Gitu ya. Atau kalau misalnya kita pernah main resin gitu ya, karena kan kalau semakin banyak katalisnya, maka akan semakin cepat juga terbentuknya gitu ya. So this is for addition polymer ya. Nah, ini di others ya, for addition polymer like PVC or polystyrene ya. So for PVC we use the vinyl chloride ya. Jadi yang membedakan yang awalnya adalah jadi kan kalau etena itu kan dia C gitu ya. C dengan C kemudian hanya ada 4 gitu kan. Sini ada H, sini ada H, and this is H and H again. Okay, so this is for ethylene ya, for one monomer. And for PVC we only change ya for this H become Cl ya. Jadi chlorine. So that's why for PVC the properties more rigid ya, more rigid than ethylene ya. And then for polystyrene, this is we change again into benzene ya. Jadi bentuknya lingkaran. Jadi lebih banyak lagi ya. So that's why the properties more uh, brittle ya, more hard but more brittle like a styrofoam. And this is different for operation ya. So actually the process is same with ethylene, but maybe for operation temperature and pressure is different ya between PVC and polystyrene. Jadi sebetulnya secara garis besar itu prosesnya sama gitu ya, menggunakan katalis. Contohnya tadi adalah senyawa peroksida, yang membedakan di sini hanyalah temperatur dan tekanan operasinya. Sehingga menghasilkan sifat-sifat juga yang berbeda. Gitu ya. Walaupun kelihatannya hanya molekul-molekul gitu ya, bulat-bulat, aslinya kan tetap kelihatannya ya itu plastik gitu ya. Jadi cuma plastik aja. Karena tidak bisa dilihat dari segi mikrostruktur, nggak ada bedanya, nggak ada batas butir gitu ya. Maka di sini kita menggambarkan dengan semacam molekul. Gitu ya. Oke, maybe any question for addition polymerization? Ada pertanyaan mungkin untuk proses adisi ini yang pertama. Any question? Waduh, start lagi ya. Halo? Oh, enggak. Ada pertanyaan yang lain? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, so we can next ya. Oke. Oke. So the second process is the condensation ya, or step growth ya, atau proses step gitu kan. Nah, in this process ya, di kondensasi ini kita harus membutuhkan lebih dari satu monomer gitu ya. So if addition only one monomer, so for this process we need more than one monomer species gitu ya. So we combine between two monomer. Jadi di sini kita menggabungkan lebih dari satu monomer untuk proses kondensasi. And then usually for this process there is a byproduct ya, dia ada produk sampingan gitu ya. Jadi ada reaksi ini menghasilkan produk yang lain. For example, this is water ya. So we know water have a chemical molecule is H2O ya. Contohnya kan air memiliki rumus kimia yaitu H2O gitu ya. Yang dapat dihilangkan nantinya. And then for this reaction, no reactant species has the chemical formula of the repeat unit. Jadi tidak ada rumus kimia yang berulang gitu ya. Dan reaksi antarmolekul terjadi setiap kali unit berulang terbentuk. And intermolecular reaction occurs every time a repeat unit is formed. Jadi intermolekular ini artinya dia antara molekul reaksi tadi. Jadi dua reaksi tadi
gitu kan, bergabung, maka dia akan bergabung, maka di sisi yang sama itu juga terjadi proses seperti itu gitu. Cuman banyak gitu ya. Jadi so that's why intermolecular reaction occurs every time a repeat unit is formed. Jadi the repeat unit in this process between intermolecular. Jadi kalau di sini pengulangan itu reaksinya adalah antar molekul, bukan satu monomer. Ya, for example, to form PET gitu ya, PET polyester or polyethylene terephthalate gitu ya. To make this polymer, we need to mixture between the ethylene glycol and terephthalate acid, terephthalic acid. Jadi kita kalau buat PET ini butuh menggabungkan antara ethylene glycol dengan asam terephthalate. Gitu ya. Jadinya habis ini kalian jadi ini nih, pengusaha plastik yang jangan. Oke, next. Ya. Nah, this is for reaction polymerization, gitu ya. So this molecule is ethylene glycol, ya, and this is the terephthalic acid, gitu ya. Jadi ethylene glycol ini karena dia memiliki gugus fungsi OH, gitu ya, maka disebut sebagai semacam alkohol, gitu ya, kayak etanol, dia kan belakangnya OH semua. Because the ethylene glycol have a gugus function is OH, so we can say the ethylene glycol is the alcohol ya, alcoholic function, gitu ya. And then so we combine between alcoholic gugus function with terephthalic acid. Terephthalic acid, this is there is gugus function is COOH, gitu ya. Or we can say with asam carboxylate acid ya in English gitu ya. So if you combine between alcoholic with acid carboxylate ya, you will get the products is ester ya. Kalau kita menggabungkan antara gugus fungsi alkohol dengan asam karboksilat gitu ya. Kalau asam karboksilat ini contoh lainnya adalah asam cuka ya. Jadi belakangnya CH3COH gitu ya. Nah, kemudian kita gabungkan akan menghasilkan ester gugus function gitu ya. Why we called with ester? Because in this product there is COO gitu ya. Karena di gugus fungsi sini ada COO gitu ya. So that's why we called with the ester. And then if we see in this reaction, there is a byproduct ya. The byproduct is water, gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada produk sampingan yaitu berupa air, gitu ya. And this process is successfully repeated. Jadi secara berulang sehingga menghasilkan produk yang molekul yang lebih besar, ya. So this step process happen repeat, ya. So make the big molecule. And then the reaction times for condensation are generally longer than addition polymerization gitu ya. Biasanya waktu reaksinya ini lebih lama daripada polimer adisi ya. Oke. Ini cara clear langsungnya gimana ya? Aduh, kita tadi nemu tapi lupa saya. Oke lah, hapus manual aja lah. Oke. This is illustration ya. PET process with byproduct water. Jadi ada produk sampingan berupa air. Nah, ini produk sampingan berupa metanol ya. Cuman ini sudah lama prosesnya. Ya. Oke, bisa dilihat ya ilustrasinya. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, ini dimetil terephthalate ya. Digabungkan dengan ethylene glycol. So we combine between dimethyl terephthalate and ethylene glycol ya
for operation process 200 Celsius and use the hydroxide for basic catalyst. Kita di sini temperatur itu 200 Celsius dan katalisnya menggunakan hidroksida. Oke. Nah, penggabungannya antara ethylene glycol dan dimethyl terephthalate tadi menghasilkan metanol, gitu ya. Nah, kemudian keduanya nanti akan bergabung. Nah, ini terjadi sisi yang lain juga, gitu ya. Sehingga dia akan terus bergabung, bergabung, gitu ya, menjadi struktur molekul yang lebih besar ya. This is a repeated unit process ya, so that's until make a big molecule become like this, gitu ya. Nah, jadi yang menghasilkan molekul yang lebih besar. Nah, ini produknya ya, menjadi solid ya. Nah, so this is for product PET ya. I think we usually we use it ya for plastic bottle ya, or drinking water for galon gitu ya. Tiga mostly from PET ya. Nah, ini kalau ada tanda simbol seperti ini, if you use this symbol in your bottle, so that's bottle or package ya, that's mean from PET. Lihat aja, misalnya kalian kalau ada satu gini, artinya terbuat dari PET. Gitu ya. Nah, so this is the important thing about the condensation. Yeah, the first, we need the minimum two types of monomers. Yeah, such as alcohol. Yeah, or COH or OCH3. And then a reaction occurs between functional group forming ester bond. Yeah, ester bond. Yeah, this is the gugus function or of ester. Ini gugus fungsi untuk ester, COO. And then there is a small molecular release as a byproduct. Jadi ada produk sampingannya. Di sini biasanya air, tapi ini juga bisa bisa juga tadi berupa alkohol seperti metanol, gitu ya. Ini dia nih disebut sebagai gugus fungsi ester. This is we call it with the ester. Oke. Oke, this is about the condensation polymerization. Any question? No. Okay, so if no question ya, we go to about the assignment gitu ya. Oke, jadi untuk tugas sesi ketiga ini ya, silakan kalian buat grup 3 orang. Kemudian you make a presentation about the addition and condensation polymer ya with this table. So group one about PVA and group for kelihatan ya. Nanti akan saya share detailnya. So group one make about PVA and melamine formaldehyde ya from condensation polymer and addition polymer. Ya, jadi kalian buat PPT terkait proses pembentukan dari dua material ini. Jadi masing-masing satu kelompok satu satu grup gitu ya. And then after that, you record your presentation and then you upload to YouTube ya. So you can send the link to add link ya. And then the last note, class for E and A is spared ya. Jadi berbeda antara kelas A dan kelas I. Jadi silakan bikin kelompok berdasarkan kelas kalian. Gitu ya. Kelas A itu ada 26 orang kalau saya cek. Jadi kalau satu satu kelompok itu 3 orang, ini masih lebih dari cukup gitu ya. Nah, biar nggak sama, silakan kalian kirim di grup gitu ya. Bahwasannya kalian tuh kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 ya. Ya. Dan untuk kelas I sendiri ada 9, jadi saya rasa lebih dari cukup gitu ya. Hanya ada 3 kelompok saja. Nih ya. Jadi kalau kelas I sama kelas A bisa jadi ada yang sama gitu ya, tapi
PPT-nya jangan sama-sama persis lah ya. Atau juga cara presentasinya sih berbeda gitu ya. Oke, jadi silakan kalian buat proses polimer dari list ini. Yang sebelah kanan adalah proses kondensasi, yang sebelah sini adalah, yang tengah adalah adisi gitu ya. Jadi masing-masing satu kelompok satu material aja. Kalian gambarkan strukturnya, kemudian step-stepnya kayak tadi gitu ya. Lalu sekalian dipresentasikan. Oke, any question for this assignment? Ada pertanyaan? Kalau malu kan bisa di setting link aja ya. Jadi nggak usah dipublish gitu ya. Any question, guys? Okay, if no question, Kenapa? Not. nggak ada ya. Jadi jangan sampai ada yang sama ya dalam satu kelas ya. Any question, Abud? Nanya wes. I think Halo. it's no questions if it takes place. So you understand about this assignment? Yeah, yeah. I see. The others? Yang lain? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke ya. Oke, berarti kalau gitu sudah jelas ya. Jangan sampai ada salah kirim link ya. Nanti saya buka linknya malah kemana-mana gitu kan. Nah itu bisa jadi nilai tugasnya jadi ya saya anggap nggak ngumpulin gitu. Nggak mau gitu. Jadi mohon diperhatikan, kerjakan tugasnya dengan teliti gitu ya. Ya sampai nanti pasti koreksi malah ada yang salah kirim. Oke. Oh belum saya absen ya. Saya lupa. Oh iya iya iya. Oke. Saya stop dulu deh.